Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang dari kelas 12D. Di sini kami akan membahas, menjelaskan, dan berdiskusi tentang materi genetika. Namun sebelum itu, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Ada saya, Lucy Rahmawati sebagai moderator. Dan saya Bunga Asmiranda. Dan saya Saraswati. Dan saya Rian Andri Susanto. Dan saya Angga Gisisilo. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan memulai ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari genetika. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya melalui gen. Gen ini adalah bagian dari DNA yang membawa informasi genetik, misalnya warna rambut, warna mata, bentuk wajah, sampai ke sifat-sifat unik seperti bakat atau kecenderungan terhadap penyakit tertentu. Jadi, genetika itu membahas tentang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebelum masuk ke pembahasannya lebih dalam, saya akan membahas sejarah penemuan genetika. Genetika awalnya ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Beliau adalah ilmuwan asal Austria yang dikenal sebagai bapak genetika. Pada tahun 1856, Mendel melakukan percobaan dengan tanaman kacang ercis. Dari percobaannya itu, Mendel menemukan pola-pola pewarisan sifat yang akhirnya dirumuskan menjadi 2 hukum penting, yaitu hukum Mendel 1, segregasi, dan hukum Mendel 2, asortasi bebas. Meskipun di zamannya penemuan Mendel tidak langsung terkenal, tapi setelah ditemukan kembali di tahun 1900-an, hasil penelitiannya jadi dasar perkembangan ilmu genetika sampai sekarang. 2 ilmu hukum Mendel akan dibahas oleh teman saya, yaitu Bunga Asmiranda. Mendel menjelaskan proses ini dengan 2 hukum. Yang pertama, hukum Mendel 1, segregasi. Setiap individu membawa 2 gen untuk setiap sifat, dan saat membentuk sel kelamin, gen-gen itu akan dipisahkan sehingga anak mewarisi 1 gen dari ayah dan 1 dari ibu. Yang kedua, hukum Mendel 2, asortasi bebas. Gen-gen untuk sifat yang berbeda akan diwariskan secara acak, jadi pewarisan satu sifat tidak mempengaruhi pewarisan sifat lainnya. Selanjutnya, setelah teman saya membahas ilmu hukum Mendel, dilanjutkan oleh teman saya yang akan membahas tentang struktur gen, DNA, dan kromosom. Sekarang kita bahas komponen utamanya. Gen adalah unit pewarisan sifat, dan gen ini tersimpan di dalam DNA. DNA adalah molekul panjang berbentuk spiral yang membawa informasi genetik. DNA ini kemudian membentuk struktur yang disebut kromosom. Di setiap sel tubuh kita ada kromosom yang membawa ribuan gen yang menentukan sifat-sifat fisik maupun biologis kita. Setiap manusia punya 23 pasang kromosom, dan pasangan ke-23 menentukan jenis kelamin, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Adapun jenis-jenis ilmu genetika adalah genetika klasik yang mempelajari pola pewarisan sifat yang ditemukan Mendel, genetika molekuler yang fokus pada struktur dan fungsi gen, DNA, dan RNA di tingkat molekul. Genetika populasi mempelajari perubahan frekuensi gen dalam populasi besar, contohnya perubahan warna bunga dalam satu spesies. Kemudian, genetika evolusi mempelajari bagaimana genetik berperan dalam proses evolusi makhluk hidup selama jutaan tahun. Semua cabang ini saling berkaitan dan penting banget untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Setelah jenis-jenis ilmu genetika, teman saya akan membacakan contoh pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari beserta genetika dan penyakit turunannya. Kepada teman saya persilahkan. Kalian pasti sering lihat ada anak yang mirip banget dengan ayah atau ibunya, atau punya warna mata yang sama persis. Itu terjadi karena pewarisan sifat dan gen orang tua. Kadang ada sifat dominan yang langsung kelihatan, tapi ada juga sifat resef yang tersembunyi dan bisa muncul di keturunan berikutnya. Selain itu,
genetika juga berhubungan erat dengan penyakit turunan. Contohnya seperti thalassemia, hemofilia, diabetes, kanker genetik, dan lain-lain. Dengan mempelajari genetika, kita bisa mengetahui apakah kita memiliki risiko pembawa gen penyakit tertentu, sehingga kita bisa melakukan pencegahan atau penanganan lebih awal. Setelah teman saya membacakan contoh pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari, dilanjutkan dengan teman saya yang akan membacakan tujuan mempelajari genetika. Kepada teman saya persilahkan. Tujuannya supaya kita bisa memahami bagaimana sifat-sifat diurunkan dari orang tua ke anak, mengapa ada kelainan genetik, dan bagaimana cara mencegah atau mengatasinya. Dengan belajar genetika, kita juga bisa memahami proses evolusi serta mengembangkan teknologi baru di bidang kesehatan, pertanian, dan peternakan. Setelah teman saya membacakan tentang tujuan mempelajari genetika, teman saya akan melanjutkan membacakan manfaat ilmu genetika di berbagai bidang. Manfaat genetika ini luas banget. Di bidang kesehatan, genetika dipakai untuk mendeteksi penyakit keturunan, terapi gen, dan penelitian penyakit genetik kayak kanker. Di bidang pertanian, genetika digunakan untuk menciptakan tanaman yang lebih tahan hama dan hasil panennya lebih baik. Di peternakan, ilmu genetika bermanfaat untuk menghasilkan hewan ternak dengan kualitas unggul, misalnya ayam pedaging yang lebih besar dan cepat panen. Bahkan di bidang bioteknologi, genetika digunakan untuk produksi vaksin, obat-obatan, dan produk rekayasa genetika lainnya. Jadi, kesimpulan dan penutup dari genetika adalah ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya melalui gen. Genetika sangat penting untuk dipelajari karena bermanfaat dalam memahami sifat-sifat makhluk hidup, mencegah kelainan genetik, serta membantu perkembangan teknologi di berbagai bidang. Ilmu genetika punya peran besar dalam menciptakan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 12D. Di sini kami akan melanjutkan video sesi kedua tentang materi genetika, yaitu sesi tanya jawab. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan genetika dan mengapa penting untuk kita pelajari? Dan akan dijawab oleh Bunga. Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk pada keturunannya. Genetika penting dipelajari karena dapat membantu kita memahami dasar pewarisan sifat, mengetahui penyebab kemunculan penyakit keturunan, serta dapat dimanfaatkan dalam bidang pertanian, peternakan, maupun kedokteran. Itulah jawaban yang pertama yang dibacakan oleh Bunga. Sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang kedua. Siapakah tokoh yang pertama kali menemukan hukum genetika? Yang akan dibacakan oleh Lucy. Tokoh yang pertama kali menemukan hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel, seorang biarawan Austria yang melakukan percobaan dengan tanaman kacang etis dan menemukan pola pewarisan sifat yang kemudian dikenal sebagai hukum Mendel. Itulah jawaban yang kedua yang dibacakan oleh Lucy. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga. Berapa jumlah hukum Mendel yang ditemukan dan bagaimana contohnya? Yang akan dijawab oleh Angga. Jawabannya, hukum Mendel terdiri dari dua, yaitu pertama hukum segregasi yang menyatakan bahwa alel pasangan akan memisah ketika pembentukan gamet. Kedua, hukum astrosi bebas yang menyatakan bahwa alel dari sifat yang berbeda diwariskan secara bebas. Sebagai contoh, warna bunga pada kacang etis bisa berwarna ungu atau putih, tergantung pada kombinasi alel yang terbentuk. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan yang ketiga. Di sini saya akan lanjut membacakan pertanyaan yang keempat. Apakah genetika memiliki cabang ilmu tersendiri? Yang akan dijawab oleh Riyad Andrus.
yang terjadi memiliki banyak cabang, diantaranya genetik molekuler yang membahas DNA, genetik populasi yang mempelajari variasi dengan dalam suatu populasi, fitogenetika yang berfokus pada kromosom, serta genetika manusia yang mempelajari pewarisan sifat pada manusia. Itulah tadi jawaban yang keempat yang dibacakan oleh Ria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.